menunjukkan fakta di mana negara melalui pemerintah tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Hercules 3.000 lebih suara. Kepada semua sahabat, kawan-kawan dan rekan-rekan yang menonton Papua Insight, tolong kami, sekali lagi tolong kami dengan cara subscribe channel ini, bagikan dan komentar di channel kami. Kawan-kawan, kali ini kita sudah hadir Pak Emmanuel Gubay, Direktur LBH Papua. Kali ini kita akan bicara khusus terkait dengan persoalan hak asasi manusia di Papua, mengingat tepat tanggal 10 Desember merupakan hari hak asasi manusia sedunia atau internasional. Langsung saja Pak Emmanuel, saya membaca siaran pers yang dikeluarkan oleh LBH Papua dengan sangat tegas, ya. Di situ dikatakan bahwa negara belum mampu melindungi hak konstitusional dan hak asasi manusia di Papua, yang ditujukan kemudian sisi kepada pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Mengapa sampai dengan tegas sekali LBH kemudian mengeluarkan siaran pers yang kemudian menyatakan bahwa negara tidak mampu untuk melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional? Oke, baik. Terima kasih. Salam jumpa lagi dengan saya. Nah, tentunya ada latar belakangnya ya, terkait pernyataan tersebut. Yang pertama, kami mendasarkan pada status negara Indonesia yang adalah negara hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara teori yang namanya negara hukum itu punya kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia warga negara di dalamnya. Nah, satu bentuknya yaitu dirumuskannya hak asasi manusia di dalam konstitusinya. Nah, kalau kita lihat ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas ya, pada bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J itu mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, dalam satu pasal itu dengan tegas menyebutkan terkait perlindungan, penghormatan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu tepatnya pada pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perintahnya demikian. Nah, selanjutnya pada prakteknya yang kita kemudian temui itu berdasarkan fakta kasus yang LBH dampingi sepanjang tahun 2020 ya, itu satu. Yang kedua, berdasarkan kasus yang LBH pantau sepanjang tahun 2020 itu kami menemukan banyak fakta pelanggaran hak asasi manusia. Nah, awalnya dalam konteks hak sipil, kami menemukan fakta di mana mayoritas aksi demonstrasi damai itu dibungkam uangnya. Mungkin kalau saya mau sebut satu persatu itu akan sangat banyak. Mulai dari isu menentang isu menentang tindakan rasisme yang disuarakan oleh beberapa mahasiswa itu dibungkam. Yang berikutnya isu terkait pembebasan Kapol Papua itu juga dibungkam. Yang berikutnya lagi isu menyangkut
penolakan undang-undang Omnibus Law itu juga dibungkam. Kemudian isu menyangkut penolakan Otsus itu juga dibungkam. Begitu. Kemudian yang paling terbaru adalah isu menyangkut kebebasan demokrasi berkaitan dengan RDP itu juga dibungkam. Nah, ini fakta pembungkaman ruang demokrasi atau yang saya sebut fakta pelanggaran hak sipil yang real terjadi dalam tahun ini, tahun 2020. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat adat. Kita lihat dan dengar bersama di beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juli tanggal 24, itu ada sebuah surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Papua, yang mana surat itu ditujukan untuk membebaskan atau merekomendasikan wilayah Gunung Wabu. Gunung Wabu itu yang dibilang Blok Wabu itu ya. Blok Wabu. Itu kan surat itu keluar tanpa sepengetahuan masyarakat Migani sebagai pemilik hak ulayat tanah di sana. Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa ada fakta tidak diakuinya eksistensi masyarakat adat Papua dan juga kepemilikan tanah adatnya. Padahal itu kan masuk dalam kategori pelanggaran hak sipil. Nah, saya lanjut lagi atau? Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya dalam konteks hak politik. Ya. Nah, kami menemukan fakta dalam tahun ini saja pada bulan Juli, pada bulan Juli kalau tidak salah tuh, kalau tidak Juli Maret itu ada pelanggaran hak hidup atas Eden Bebari di Eden Bebari yang penembakan. Ya. Itu pertama. Yang berikutnya itu ada juga kami temukan fakta di bulan Juli itu penembakan terhadap anak dan bapak di Kabupaten Nduga. Kemudian yang berikutnya lagi di bulan September kami juga melihat ada pelanggaran hak hidup milik Bapak Pendeta Sanambani di Intan Jaya. Yang kemudian menjadi isu yang saya pikir viral sekali ya, nasional maupun internasional. Iya, karena kan dari Jakarta ada tim TGF ya, yang membentukkan Menko Polkam itu ya. Kemudian ada juga tim dari DPRP, kemudian ada juga tim dari gubernur sendiri, tim kemanusiaan. Kemudian ada juga tim dari Komnas HAM sendiri. Ya. Nah, bulan berikutnya, tepatnya di bulan Oktober, itu ada 2 pewarta juga yang terlanggar hak hidupnya. Katekisasi itu ya, Katolik itu. Betul. Yang satu di Witau dan yang satu Belau. Nah, setelah bulan berikutnya lagi di bulan November ada 4 orang di Kabupaten Puncak yang hak hidupnya terlanggar. Nah, ini menunjukkan fakta di mana jelas terlihat adanya pelanggaran hak hidup yang masuk dalam konteks hak politik itu. Begitu. Nah, selanjutnya dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi, kami menemukan fakta dalam semua perusahaan HGU yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pemegang HGU yang mana diberikan itu tanpa sepengetahuan masyarakat adat, itu banyak buruh
katakanlah buruh HGU ya salah satunya itu kan sawit ya. Iya. Banyak buruh sawit yang upahnya itu diberikan tidak sesuai dengan Standar upah upah minimum minimum ya. pekerja provinsi. Gitu. Padahal kalau kita lihat dari jam kerja mereka itu sudah 8 jam lebih. Berarti hitungnya juga lembur sebenarnya. Seharusnya ada lemburnya yang diberikan. Jadi contoh ada upah UMP Provinsi Papua kan 3.500.000. Karena mereka lembur ya setidaknya ditambah. Gitu. Tapi itu tidak terjadi di sana. Ini menunjukkan di mana ada proses penghisapan yang hebat, namun tidak dibandingkan dengan upah yang layak. Gitu. Itu pertama. Yang berikutnya, rupanya kondisi serupa itu juga dialami oleh kurang lebih 12.447 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Yang Papua. kemarin diadvokasi oleh LBH Papua itu ya. Betul. Nah mereka juga sama. Mereka kerja 8 jam lebih, namun upahnya diberikan tidak sesuai dengan UMP. Terus ada lemburnya tapi tidak dikasih. Ini Kemudian kan, upah yang diberikan itu dalam 1 tahun mungkin 2 kali yang dikasih. wah, ini kita bisa bilang ini jenis perbudakan modern ini Pak Direktur ya. Dan Ini secara sadar dilakukan oleh bahkan pemerintah ya. Wah, ini saya pikir sudah di luar nalar sebenarnya, tidak masuk akal sebenarnya. Nah, ini fakta yang terjadi di Papua. ini fakta yang terjadi dalam rentan tahun 2020 ini. Nah yang berikutnya yaitu berkaitan dengan nasib 8.300 buruh Freeport yang melakukan mogok kerja sejak tahun 2017 sampai saat ini 2020. Mereka akibat pencabutan upah dan juga BPJS itu berdampak pada mereka kesulitan untuk memenuhi hak atas kesehatan. Ya. Karena kan sudah tidak ada lagi upah dan BPJS-nya. Nah, itu berdampak pada kurang lebih ada 72 orang yang terlanggar hak hidupnya. Begitu. Bahkan sampai ada 72 yang sudah meninggal ya. Ya, itu terlanggar hak hidupnya, artinya meninggal itu. Nah, bukan hanya itu. Nah, ada juga anak mereka yang terancam putus sekolah. Ya. Karena orang tua sudah tidak punya upah. Ya, miris sekali nih. Nah, yang berikutnya lagi, ada juga bahtera keluarga mereka yang terancam retak Ya. karena gangguan ekonomi dalam keluarga. Banyak yang cerai. Ya. Begitu. Jadi itu kondisi-kondisi hak atas pekerjaan dan hak atas upah yang sampai saat ini masih ada, dan itu di tahun 2020 fakta itu terjadi. Begitu. Nah, selain itu kami juga menemukan fakta di lapangan di mana banyak mama-mama Papua yang berdagang dengan modalnya sendiri. Ya. Tanpa ada satupun backupan modal dari pemerintah maupun dari perusahaan dari program CSR-nya. Melalui BUMN itu ya. Begitu. Dan yang lebih miris lagi adalah mereka ini berdagang di tempat yang tidak layak, baik di pasar maupun di jalan raya. Iya. Contohnya seperti kita lihat dekat ini ya, pasar apa ini? Pasar Teva itu miris sekali itu. Nah, itu kondisi hak pemenuhan hak ekonomi yang belum terpenuhi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hak sosial. Ya. Hak sosial, kami menemukan fakta di mana ada kurang lebih 100 lebih mahasiswa kedokteran yang terancam di DO. Ya. Dan betul. Alasan terancam di DO ini itu hanya akibat si mahasiswa ini tidak mampu membayar SPP variabel dan juga SPP tetap. Wah, padahal kan kita lihat gembar-gembar pemerintah dan mengatakan ada berikan beasiswa itu. Iya, dan Fakultas Kedokteran
Uncen ini kan dibangun berdasarkan rekomendasi dari Undang-Undang Otsus dengan maksud agar menciptakan dokter-dokter muda Papua yang akan mengisi rumah sakit di seluruh wilayah Papua ini. Oh ya, saya pernah nonton juga itu siaran persnya itu. Kan betul, saya sepakat dengan apa yang pernah katakan oleh Pak Gobay bahwa bukan tidak mungkin, sangat susah sekali kalau kita bawa misalkan lulusan Universitas Indonesia untuk kemudian dikirim bekerja di pelosok-pelosok Papua. Itu ya. Hanya anak asli yang bisa mampu untuk diterjunkan ke daerahnya untuk kemudian melayani pelayanan kesehatan yang ada di daerah masing-masing. Persis. Dan pelayanan yang akan diberikan itu tidak hanya pelayanan dalam konteks profesi dia sebagai dokter saja, tapi ada tanggung jawab moral. Karena apa? Yang dia akan layani ini adalah saudara kandungnya sendiri. Begitu. Jadi kan tidak mungkin dia akan melakukan tindakan malpraktek ataupun seperti apa, begitu. Nah, yang berikutnya ini berkaitan dengan fakta di mana kami temukan ada beberapa ODA atau ODIF, orang dengan HIV/AIDS atau orang dengan HIV yang menghentikan konsumsi ARV dan kemudian pindah ke obat yang namanya putil plasenta. Itu. Nah, setelah kita coba mencari informasi ke beberapa pihak, salah satunya adalah bagian kesehatan, rupanya kita temukan si obat putil ini itu tidak memiliki izin POM. Loh, begitu. Kan ada BP POM di Kota Raja ini kan? Iya. Wah, ini saya pikir penggabaian dan pembiaran ini sebenarnya ini. Betul, dan mirisnya secara sengaja ini. Ya seperti itu. Itu fakta pemenuhan hak atas kesehatan bagi ODA ODIF. Coba Bung bayangkan saja berapa jumlah ODA dan ODIF di Papua. Kalau data kemarin menyebutkan bahwa ada kurang lebih 40.000 jiwa ya, bahkan mungkin sekarang sudah naik. Tapi kalau ada fakta seperti ini, di mana ODA atau ODIF ini itu meninggalkan ARV 40 atau 14? 40-an ribu itu berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Kesehatan Provinsi toh. Begitu. Dan mirisnya itu ada beberapa ODA yang melakukan tindakan tersebut, meninggalkan ARV dan pindah ke putil plasenta itu. Putil plasenta itu terancam meninggal dunia. Wah. Begitu. Nah ini saya mau sebutkan bahwa ada pelanggaran terhadap hak atas kesehatan bagi si ODA ODIF. Rupanya bukan hanya itu, Bung. Kami menemukan fakta di mana ada beberapa ODA yang bermasalah dengan hukum dan kemudian ditahan karena statusnya tersangka. Di sana mereka kesulitan mendapatkan akses ARV. Nah, kesulitan untuk mendapatkan akses ARV. Padahal kalau kemudian kita lihat dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu kan hak atas kesehatan itu wajib bagi si tersangka. Namun dalam kasus yang kita dampingi itu kami menemukan fakta bagian rumah sakit di kepolisian itu tidak mampu menyediakan layanan penyediaan ARV. Malah si anak ini harus ARV-nya itu harus diantar oleh orang tuanya ke sana. Begitu. Jadi ini juga menunjukkan fakta belum ada pemenuhan fasilitas kesehatan dalam bentuk obat bagi si si ODA yang bermasalah dengan hukum. Tidak hanya itu, kalau kemudian kita coba tarik ke belakang, itu ada satu tempat kerja, ini ada kaitannya dengan hak atas pekerjaan ya. Ada satu tempat kerja itu memberikan syarat orang untuk masuk ke situ
itu harus bebas dari HIV. HIV. Ini kan secara otomatis mendiskriminasi Orang dengan HIV. orang ya? dengan HIV/AIDS. Nah, itu sudah terjadi. Ya. Padahal kalau kemudian kita tarik beberapa aturan yang diberlakukan secara internasional oleh organisasi buruh internasional dan juga Menteri Ketenagakerjaan, itu sudah ada MOU untuk wajib menerima ODA bekerja di semua tempat yang menyediakan jasa lapangan pekerjaan. Begitu. Nah, ini sekalipun itu kita bicara menyangkut hak atas ekonomi, namun ini menunjukkan di mana ada situasi di mana masih sangat sulit pemenuhan hak-hak bagi ODA, baik hak atas kesehatan maupun hak atas pekerjaan di Papua. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan, kemudian hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak atas kesehatan bagi pengungsi, bagi pengungsi. Kita tahu bahwa di tahun 2020 itu ada lonjakan jumlah pengungsi yang sebelumnya hanya di Kabupaten Duga. Iya. Tapi karena kemudian konfliknya itu menyebar ke Kabupaten Intan Jaya dan juga Mimika, ini kemudian melahirkan gelombang pengungsi baru lagi. Pengungsi baru. Dan mayoritas mereka itu kan tinggal di tempat yang bukan sebelumnya. Artinya itu kan menunjukkan ada pelanggaran pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak, kemudian pendidikan bagi anak, kesehatan bagi anak dan ibu, begitu. Nah, ini bebas dari tekanan secara psikis juga hak sebenarnya. atas rasa nyaman. Rasa nyaman, ya. Gitu. Jadi banyak sekali kalau kemudian kita lihat. Nah, itu berkaitan dengan hak atas sosial. Kemudian yang berikutnya hak atas budaya. Hak atas budaya. Bung, kalau Bung lihat di beberapa tempat di Pulau Jawa, itu ada kurikulum untuk mengajarkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya, itu ada. Saya waktu kuliah di Jawa itu memang itu wajib. Bahkan yang saya tahu saya, orang dari misalkan anak Papua yang SD di sana, wajib dong. Nah, belajar bahasa wajib Jawa. itu, sekalipun dia bukan orang di sana. Benar. Nah, di sini itu tidak ada. Saya yakin dan percaya Bung dan saya sudah mulai tidak ingat dengan bahasa daerah. Wah, kalau saya bahasa daerah mungkin orang dengar juga kadang-kadang bisa mengerti sedikit-sedikit saja. Oke, nah itu fakta menunjukkan di mana ada degradasi identitas budaya. Ya. Dan ini fakta loh, fakta. Ya. Bung, kalau kita lihat di beberapa SD, SMP, SMA yang ada di seluruh wilayah Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, apakah ada sekolah yang kemudian mengajarkan bahasa daerah di sana? Adakah tidak ada? Tidak ada. Terus apakah ada kebijakan? Tidak ada. Nah, ini menurut saya bagian dari parah memang pembiaran dan lemahnya pemenuhan hak atas budaya ini. Ya. Saya sepakat dengan satu pendapat yang saya dengar dari seorang gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia bilang begini, biarlah apa yang ada dalam diri kita dan yang biasanya merias diri kita ini hilang. Tapi bahasa dia yang akan meninggalkan identitas bahwa kita adalah orang Jawa. Iya. Itu disebutkan oleh itu. Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Hari ini dengan kemajuan zaman ini, saya yakin dan percaya kita akan habis juga ini ciri-ciri dan betul, juga saya sepakat itu. Budaya material kita. Ya. Nah, apa yang kemudian bisa kita tunjukkan sebagai identitas kita sebagai orang Papua? Menurut saya itu. bahasa. Ya. Dengan demikian, yang jadi pertanyaan adalah apakah pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sudah buat kebijakan wajib bahasa daerah?
Menurut saya kalau saya tahu saya belum, tapi kayaknya baru mau dimulai dari Kabupaten Jayapura kalau tidak salah, tapi itu juga belum jalan. Belum itu masih jalan, dalam rencana sepertinya. Nah, itu artinya faktanya dalam tahun 2020 pemenuhan terhadap hak atas budaya itu tidak mampu dijalankan. Iya, Gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk pada isu terkait pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak. Ini penting ini, Nah, kelompok rentan. Nah, hak kelompok rentan. Iya. Nah, di sini yang kami temukan faktanya ada situasi di mana ketika perempuan yang berhadapan dengan hukum, itu harus mengorbankan pemenuhan hak atas kebutuhan anaknya. Gitu. Dan itu berlangsung baik di tingkat polisi pada saat penyelidikan dan penyidikan, kemudian pada saat pra penuntutan oleh jaksa. Dan yang paling parahnya lagi itu sampai ke tingkatan penuntutan di pengadilan. Ini artinya kita melihat di mana polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pemutus perkara itu secara bersama-sama dengan ambisinya untuk menegakkan aturan atau menegakkan hukum, itu mereka dengan sadar melakukan pelanggaran hak yang atas lain. anak. Gitu. Nah, ini bukan hanya kami sampaikan seperti ini tanpa alasan. Ada beberapa kali kita sudah lakukan upaya mengirimkan surat penangguhan penahanan dengan alasan bahwa ini anak. Dan ibu ini, anaknya ini masih bergantung sama dia. Anaknya masih balita, masih menyusui. Wah. Begitu. Nah, ini tapi kemudian diabaikan begitu saja. Begitu saja. Parah nih. Begitu, itu yang pertama. Yang berikutnya, rupanya kami juga menemukan di mana undang-undang PKDRT, KDRT itu tidak melindungi keluarga yang nikah secara adat. Gitu. Dia hanya melindungi keluarga yang nikah secara catatan sipil saja. Gitu. Berdasarkan fakta kasus yang kita dampingi, paling banyak kasus yang diadukan ke sini yaitu korban kekerasan KDRT yang datangnya dari keluarga yang terbentuk dari nikah adat. Di sini tentunya kami kesulitan untuk kemudian memberikan advokasi atau pemenuhan hak atas keadilan bagi dia. Begitu. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian kami melihat ada fakta diskriminasi dalam penegakan hukum. Dalam konteks produk surat pelepasan tanah adat, itu si Badan Pertanahan Negara bisa menerbitkan sertifikat hak milik. Namun surat keterangan nikah dari Dewan Adat atau Ondo Afi atau orang tua itu tidak diterima oleh Dukcapil untuk kemudian menerbitkan akta nikah. Akta nikah ya. Begitu. Nah, ini yang kemudian menurut kami masuk menjadi deretan panjang adanya fakta pelanggaran terhadap perempuan dan anak. Begitu. Saya sepakat itu. Kenapa anak kita sebutkan di sana? Karena si anak ini untuk mendapatkan identitas, dia harus berpijak pada akta nikah. Akta nikah dari kedua orang tuanya. Akta nikah ini yang kemudian akan melahirkan kartu keluarga. Kartu keluarga. Dari kartu keluarga itu baru kemudian lahirlah akta kelahiran. Nah, akta kelahiran ini yang akan digunakan untuk dia daftar sekolah ya. Sekolah. Jadi bayangkan dia akan fakta tidak dipenuhinya hak atas identitas nikah itu akan berdampak ke hak pendidikan anak, bahkan yang lebih jauh adalah hak atas warisan. Begitu. Jadi itu banyak terjadi dalam tahun 2020. Nah, selanjutnya dalam konteks pemenuhan hak perempuan dan anak juga dari fakta kasus
pengungsi tadi Iya, itu iya, juga menunjukkan banyak sekali pelanggaran Iya, iya. perempuan dan anak. Karena memang tidak ada kebijakan yang khusus dibuat untuk melindungi perempuan dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Bahkan kalau dihitung ini berlangsung bertahun-tahun ya. Iya. Bertahun biarkan saja seperti begitu. Begitu saja. Kita bahkan Walah. tidak melihat ada rilis contoh yang dikeluarkan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia, KPAI ya. Iya, iya. Gitu. Ini kayak seakan-akan membiarkan itu, padahal faktanya real di depan mata. Bahkan saya pikir ya harusnya ada perhatian dari gubernur juga sebagai pemimpin daerah. Betul, kan ada instansi khusus itu yang dibentuk. Iya. Katakanlah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak. Nah ini kemana? Wah, ini parah ini. Nah itu yang kemudian kami temukan dalam sepanjang tahun 2020. Yang berikutnya lagi Masih banyak Pak ya? banyak, Wah, masih astaga. Yang berikutnya, Silakan, Pak. Yang berikutnya lagi dalam konteks pemenuhan hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Wah, ini penting ini. Nah itu. Ya. Bung, Lanjut. Dari data Komnas HAM Republik Indonesia yang sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, itu ada 3 kasus yang datangnya dari Papua ya. Ya. Yang pertama kasus Wamena berdarah tahun 2000. Ya. Yang kedua kasus Wasior berdarah. Yang berikutnya lagi itu 2002 2003. 2003. Nah, kemudian yang berikutnya lagi Paniai berdarah berdarah itu tahun 2014. 14. Ya. Begitu. Nah, ini sampai sekarang bagaimana? Padahal itu sudah masuk, Komnas HAM sudah mengatakan bahwa itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat ya. Betul. Nah, dalam tahun 2020 kita menjumpai cerita ada bolak-balik berkas kasus Paniai. Iya. 2 kali malah ya. Dari Komnas ke HAM, Jaksa Jaksa Agung, Agung kemudian mengatakan Agung kembali lagi ke Komnas HAM. Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua lagi dikirim lagi dari Komnas ke Jaksa Agung, terus dikembalikan lagi dan alasannya sama. Gitu. Nah, padahal kita semua sudah tahu bahwa sejak tahun 2000 sampai saat ini itu sudah ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Begitu. Nah, 3 kasus ini yang kemudian kalau diselesaikan menggunakan mekanisme sebagaimana dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu aja ceritanya masih mondar-mandir. Iya. Seperti begitu. Seperti tidak serius dan Seperti terkesan main-main. Betul. Padahal ini jelas-jelas adalah pelanggaran HAM berat dan ada nyawa yang hilang di situ. Betul. Nah, yang berikutnya terlepas dari yang sudah terdaftarkan di dalam tahun 2020 ini saja kurang lebih ada berapa pengaduan tentang dugaan pelanggaran HAM berat yang diadukan ke Komnas HAM Perwakilan Papua, RI Perwakilan Papua dan juga diadukan ke Komnas HAM Nasional. Nah, kasus pertama yang diadukan itu kasusnya pelanggaran hak hidup terhadap 72 buruh mogok kerja PT Freeport. Itu yang pertama di bulan Agustus. Kemudian di bulan September ada 2 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang diadukan. Yang pertama terkait 5 warga sipil di Kabupaten Nduga yang ditemukan jasadnya di dalam tanah di bawah kaki gunung Kanbobo. Begitu. Itu dilaporkan. Itu kejadiannya tahun 2019 tapi dilaporkan di tahun 2020. Yang berikutnya lagi itu dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh anak dan bapak di tahun 2020 di Kabupaten Nduga. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami oleh pendeta Sanambani. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami oleh 4 masyarakat sipil di
Kabupaten Puncak. Puncak gitu. Nah, ini sudah diadukan ke Komnas, baik Komnas HAM RI perwakilan Papua maupun Komnas HAM RI di pusat di Jakarta. Ya. Begitu. Artinya kalau kita mau tambahkan dengan yang tadi yang sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat itu ada 8 kasus begitu. Yang 3 itu sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Kemudian yang 5 ini masih dugaan. Dugaan ya. Saya belum tahu nih apakah nanti meninggalnya 2 pewarta ini akan diadukan lagi kah Ya. dengan laporan dugaan pelanggaran HAM berat atau tidak, ya nanti kita akan pantau sama-sama begitu. Ya. Tapi itu harus kejadiannya di tahun 2020. Tapi ya terus juga dari hitungannya 2 ya, kalau misalkan tadi yang Wamena kemudian Washer itu kan dari tahun 2000-an ke atas, kita juga belum kore-kore yang dari 2000 ke bawah itu ya. Nah, itu lebih parah lagi. Ini yang kemudian menarik untuk kita bahas. Ya. Di tengah belum adanya sikap jelas dari negara untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam kasus pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Malah pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Hukum itu dengan percaya dirinya mendorong rancangan peraturan tentang KKR. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan ya. yang sangat miris adalah kita tidak tahu dia akan mengarahkan itu kemana. Apakah kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ini di bawah tahun 2000 atau di atas, akan bersamaan dengan yang di atas tahun 2000 ya. Begitu. Nah, perlu kita sedikit menjelaskan terkait KKR ya. KKR itu dulu pernah ada undang-undang nomor 27 tahun 2004. Nah, undang-undang tersebut itu di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang pimpin Pak Jimli Asidiki. Beliau memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dicabut. Begitu. Dan dicabut. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan, kalau memang bertentangan dengan konstitusi, untuk apa nih Biro Hukum dengan percaya dirinya dorong? Kan kita bisa dasarnya apa gitu ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, dari tracking media yang saya lakukan, rupanya Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam itu pada tahun 2019 itu sempat bilang kalau akan mendorong KKR. Loh, padahal beliau kan mantan ketua MK kan? Nah, ini sudah kacau balau nih sebenarnya nih. Ini kemudian ya bisa kita tonton bersama ya, bagaimana keberpihakan intelektual sebagai seorang intelek ya, begitu. Ya, sudah jelas nih. Beliau itu pernah bilang kalau dia akan dorong, bahkan dalam bentuk RUU KKR. Kemudian di tahun 2020 kita temukan ada program atau agenda yang didorong oleh Biro Hukum Provinsi Papua. Nah, saya itu balik bertanya terkait sikap pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Hukum. Dia ini pernah membaca terkait pasal 28D ayat 1 yang menyatakan terkait hak atas keadilan. Dan kalau dikonek dengan pasal 28I ayat 4 berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, kan tugas pemerintah
melalui tugas negara melalui pemerintah. Pemerintah. Nah, usulan KKR yang sedang didorong ini akan berdampak pada pelanggaran dua hak tadi, hak atas keadilan bagi korban dan juga kewajiban pemenuhan penegakan HAM yang wajib diberikan oleh pemerintah. Dan secara singkat saya mau kasih tahu kalau ini bagian dari usaha untuk melepaskan tanggung jawab. mungkin. Iya. Ya betul, Begitu. betul. Melepaskan tanggung jawab. Iya. Begitu. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa tindakan tidak menyediakan atau bahkan menghambat proses penegakan hak asasi manusia itu bagian dari fakta pelanggaran HAM. Sebagaimana pengertian pelanggaran HAM yang ada pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Iya. Gitu. Begitu. Jadi hati-hati, jangan sampai tindakan mendorong KKR itu berdampak pada menjadi fakta baru pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, iya. Gitu bro. Iya. Jadi saya malah mau mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Biro Hukumnya serta Ketua DPR Provinsi Papua dan Papua Barat juga MRP untuk mari bersama-sama kita mendorong implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang menyebutkan di pasal 2-nya di ayat 2-nya di pasal 47 ayat 2 itu menyebutkan terkait dalam rangka perlindungan, penghormatan dan sebagainya untuk hak asasi manusia itu bisa dibentuk perwakilan Komnas HAM, pengadilan HAM dan KKR. Dia ini pilih yang KKR ini, tapi Komnas HAM dan juga pengadilan HAM dia tidak pilih. Makanya saya mau mengajak untuk mari kita dorong ada Komnas HAM di Papua Barat. Ya. Kemudian kita kuatkan Komnas HAM yang ada di Papua. Dan kita mendorong bersama-sama pengadilan HAM dengan maksud untuk apa? Memenuhi hak atas keadilan sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 dan juga memenuhi kewajiban pemerintah untuk memenuhi HAM sebagaimana dimaksudkan pada pasal 28I ayat 4. Itu saya pikir sangat logis daripada yang tadi. Iya. Yang tadi kan berdampak pada pelanggaran hal itu. Tapi kalau dengan mendorong pengadilan HAM, itu saya pikir akan menyelamatkan, memenuhi hak atas keadilan dan juga mewujudkan kewajiban dari pemerintah. Begitu. Jadi itu sebenarnya yang harus. Kalau seandainya dia masih tetap bersikeras mendorong KKR, saya dengan yakin dan percaya berdasarkan definisi pelanggaran HAM akan menyimpulkan bahwa itu usaha yang akan berdampak pada temuan pelanggaran HAM baru. Begitu. Ya. Oke, Pak. Silakan lanjut. Dari yang sudah saya jelaskan semua, itu kalau kemudian kita simpulkan dia, ini menunjukkan fakta di mana negara melalui pemerintah tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Yang berikutnya, negara melalui pemerintah tidak menjalankan kewajiban untuk memenuhi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu pemerintah tidak menunjukkan fakta untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang berikutnya lagi yaitu
negara melalui pemerintah itu tidak menunjukkan sikapnya untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang ekonomi sosial budaya. Dan juga politik. Begitu. Yang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang sipil dan politik. Ya. Begitu. Nah, yang berikutnya lagi yang keenam yaitu pemerintah pemerintah tidak menunjukkan untuk melindungi hak atas anak sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang 26 ya tahun 2002 atau 2003 tentang anak. Dan yang berikutnya lagi pemerintah itu tidak menjalankan mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman penanganan kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Ya. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi fakta temuan kami sepanjang tahun 2020 ini. Atas dasar itulah dan berpijak pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang jalan dengan tegas menyebutkan bahwa perlindungan, penghormatan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab negara yang dipenuhi oleh pemerintah. Nah, berdasarkan itu saya menyimpulkan bahwa negara tidak mampu memenuhi hak konstitusional dan hak asasi manusia masyarakat sipil Papua. Begitu. Oke, saya pikir jelas sekali dan kalau kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Emmanuel, kalau saya secara pribadi ya sangat mengerikan begitu melihat banyaknya pelanggaran baik hak konstitusional maupun hak asasi manusia ya. Dan ya kita juga berharap agar persoalan ini jangan kemudian dibiarkan begitu saja, tapi negara harus hadir untuk tadi itu penegakan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan ya. Seperti gitu. Itu saja Pak Emmanuel, terima kasih buat saya pikir statement yang jelas sekali ya. Mungkin itu saja, terima kasih sudah hadir di Studio Papua Insight dan kita akan jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan Pak tolong ajak ke mereka yang biar jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe dan komentar serta share. Kita mempunyai video-video dari Papua Insight. Sampai jumpa. Dah.